Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Rotasi tanaman, masih ada beberapa pertanyaan tentang rotasi tanaman. Sebenarnya gimana sih rotasi tanaman itu? Ya, setelah kita membaca beberapa referensi, kemudian video-video tentang rotasi tanaman, bahwa ada 4 jenis tanaman yang diberlakukan di dalam sistem rotasi tanaman, yaitu tanaman akar, kemudian tanaman legium, kemudian tanaman daun, dan tanaman buah. Akar misalnya kayak kentang, ubi, singkong, wortel, terus beetroot, apa itu. Kemudian legium itu seperti ini, kelor, kacang panjang, kacang tanah, kacang-kacangan, itu legium. Kemudian yang ketiga ada leaf, daun, itu sayuran daun, sesim, kangkung, pakcoy, dan lain sebagainya. Kemudian buah seperti cabai, tomat, terong. Nah, tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Dalam hortikultura ya tanaman-tanaman seputar itulah yang ditanam. Nah, rotasinya bagaimana? Rotasinya ya pokoknya di 4 itu, dalam 1 tahun itu di jenis 4 tanaman itu ya bergantian seperti itu. Ya, mungkin pertama kita nanam itu tadi yang wortel, kentang, kemudian ada singkong, ubi, kemudian setelah itu dicabut kemudian kita nanam legium, ya, legium dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga setelah itu kita nanam sayuran daun. Setelah sayuran daun selesai, kita nanamnya buah seperti cabai, tomat, terong. Nah, itu seperti itu. Itu menurut literasi yang kita baca dan video-video yang kita tonton. Tapi sebenarnya rotasi tanaman itu diperlukan atau tidak sih? Nah, itu nanti coba akan kita pelajari di video selanjutnya. Yang jelas tadi rotasi tanaman yang 4 jenis itu tadi, yang buahnya ada di dalam akar, seperti wortel, kentang, ubi, singkong, itu tanaman yang buahnya kita ambil dari dalam tanah. Jadi mereka akan mengambil nutrisi yang spesifik untuk mereka, untuk memproduksi umbinya supaya besar. Nah, habis itu berarti harus diganti tanaman lain supaya nutrisi yang tadi diserap untuk umbi itu bisa pulih kembali. Karena tanaman berikutnya itu tanaman legium yang bisa memfiksasi nitrogen dari udara masuk ke dalam tanah. Jadi ada perubahan, ada recovery, bukan perubahan, ada perbaikan nutrisi di dalam tanah, ada recovery ketika kita nanam legium, karena nitrogen akan difiksasi masuk ke dalam tanah. Nah, habis itu kita nanam daun. Nah, biasanya setelah itu akan sangat bagus untuk nanam daun karena nitrogen sudah difiksasi ke dalam tanah banyak, sehingga kandungan nitrogen di dalam tanah banyak. Ketika kita nanam sayuran daun, hasilnya akan bagus. Setelah sayuran daun, nanti sisa-sisa panennya dimasukkan lagi ke dalam tanah, kemudian ditanami tanaman buah seperti cabai, tomat, terong. Nah, di tanaman sayuran tadi mereka hanya mengambil unsur N saja. Nah, setelah berarti kan di dalam tanah masih terkandung banyak sekali unsur N dan lainnya. Karena unsur P dan K nggak diambil sama tanaman sayuran, ya diambil cuma sedikit. Nah, setelah itu kan ditanam di tanaman buah yang membutuhkan P dan K yang banyak. Nah, itu rotasinya mungkin seperti itu. Jadi mereka itu saling mendukung satu sama lain, saling memberikan satu sama lain apa yang mereka masing-masing butuhkan, hingga tidak berebut, dan hasilnya keempat jenis tanaman tadi itu bagus semuanya. Oke, demikian saja, semoga ada manfaatnya. Nanti setelah ini kita coba akan pelajari tentang perlu atau tidak rotasi tanaman. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi persiapkan lagi nanti untuk nanam. Kemarin habis legium, berarti harusnya ini tanaman sayuran daun. Kemarin sih kacang timun kan termasuk polong-polongan legium.
Ini cempedak berbuah nangka.